video kali ini saya akan membahas tentang konstitusi serta contoh kasus pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Pertama-tama, apa sih itu konstitusi? Jadi, konstitusi dapat didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang secara keseluruhan mengatur kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga penting lainnya dalam negara. Sri Soemantri dalam pandangannya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi umumnya mencakup 3 hal utama. Yang pertama, menjamin HAM dan warga negara. Kedua, menetapkan struktur ketatanegaraan. Yang ketiga, membagi dan membatasi fungsi ketatanegaraan. Mekanisme peradilan konstitusi itu sendiri merupakan hal baru yang diadopsikan ke dalam sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Peradilan konstitusi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda, apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang Dasar atau tidak, merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Kewenangan konstitusi Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara, khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, bangsa Indonesia telah meneguhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Kita harus mulai mendisiplinkan diri menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi melalui jalan hukum dan konstitusi. Berikutnya kita akan membahas tentang salah satu kasus pelanggaran konstitusi terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja hingga terbitnya Perpu yang menggantikannya. Jadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi. Namun, sejak awal pembentukannya, UU ini menuai protes luas karena dianggap tidak melibatkan publik secara memadai. Kemudian pada tahun 2021, beberapa pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang ini masih berlaku, tetapi pemerintah dan DPR wajib memperbaikinya dalam waktu 2 tahun. Jika tidak diperbaiki, maka UU tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan tidak berlaku lagi. Pasal yang dilanggar dalam putusan itu, Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar beberapa pasal konstitusi. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya pembentukan hukum harus mematuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam kasus ini, proses legislasi dianggap tergesa-gesa dan tidak transparan. Pasal yang kedua yaitu 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Karena minimnya partisipasi publik dan perubahan naskah RUU yang tidak jelas, masyarakat dirugikan dari sisi kepastian hukum.
Pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Namun, proses pembahasan yang tidak sesuai prosedur menimbulkan pertanyaan atas pelaksanaan kewenangan ini. Menjelang berakhirnya tenggat waktu 2 tahun, pada 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekian, itu adalah kasus yang pelanggaran konstitusi. Kemudian, beberapa solusi untuk meningkatkan kesadaran konstitusional di masyarakat antara lain, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan aktual materi konstitusi harus diajarkan sejak sekolah dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual agar siswa paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua, literasi hukum melalui media sosial dan digital. Pemerintah dan komunitas hukum bisa memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi hukum dengan cara yang mudah dipahami. Yang terakhir yaitu transparansi pemerintah dan keterbukaan informasi negara wajib membuka akses informasi publik termasuk proses legislasi agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan secara aktif. Sekian video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.